Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriber semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan Misno Channel. Kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman masih bersama Suzuki Carry 10. Nah, kita akan informasikan persiapan ketika kita akan melakukan perjalanan jauh, itu apa saja yang perlu dipersiapkan dan apa saja yang harus disediakan di dalam mobil kita untuk melengkapi perjalanan jarak jauh kita. Oke lur, seperti biasa kasih like pada akhir videonya, dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Oke lur, tentunya buat pencinta Suzuki Carry 10 pernah melakukan perjalanan jarak jauh dengan mobil tercintanya. Nah, ini menurut pengalaman saya, ketika saya akan melakukan perjalanan jauh, itu apa saja yang perlu dicek persiapannya di mobil, kita akan informasikan lur. Yang pertama lur, ketika kita akan melakukan perjalanan jarak jauh, otomatis harus cek kondisi kendaraan kita harus servis, cek kelayakan ban, rem, dan sebagainya. Itu yang utama sebelum kita melakukan perjalanan jarak jauh. Kemudian persiapan yang harus disediakan di mobil, ini menurut pengalaman saya lur, ada beberapa spare part yang kita bawa, kemudian kunci-kuncinya. Spare part itu juga penting, karena ketika kita mengalami problem atau trouble di perjalanan, ketika kita membutuhkan pergantian itu sudah tidak repot. Nah, apa saja yang sering terjadi ketika kita bawa mobil Suzuki Carry yang sering error atau sering trouble itu apa saja? Nah, ini lur, yang pertama saya selalu ada kuil di mobil kita. Ini sarap, ini buat sarap mobil, ini ada kuil. Nah, kuil di sini sangatlah penting ketika mobil buat jarak jauh tiba-tiba mogok gara-gara pengapian hilang, itu bisa terjadi gara-gara kuil yang mati. Kemudian di starter susah ketika mesin panas, ketika hidup mobilnya berbet mesinnya, itu bisa gara-gara kuil yang bermasalah. Nah, ketika kita sudah ada persiapan tinggal kita ganti. Tapi kalau mesin dingin normal lancar, di starter gampang, kemudian panas di starter susah, kalau kemudian hidup pun berbet, itu salah satu ciri-ciri kuil sudah mau rusak. Kemudian yang kedua, saya itu selalu bawa rotak lur. Rotak silahkan teman-teman mau pakai rotak yang model ini, model IC. Ini adalah untuk Daihatsu. Kemudian yang aslinya seperti ini lur. Nah, ini seperti ini aslinya. Ini saya selalu bawa karena apa lur? Mobil mogok gara-gara pompa bensin atau rotaknya mati. Yang sering terjadi gara-gara biasanya platinanya lur. Platinanya mati, itu menyebabkan akhirnya rotak tidak berfungsi. Kemudian posisinya ini ada di bawah jok supir. Pergantiannya gampang lur, cuma ada dua kabel, tinggal disambungkan. Untuk kabel hitam lerek putih itu berarti arus positif, kemudian kabel hitam polos berarti itu adalah arus negatifnya. Jadi kita selalu siap sedia, karena pengalaman saya pernah mengalami ketika trouble gara-gara rotak, itu akhirnya menginap di jalan selama semalaman karena jauh dari toko, kemudian malam-malam tidak ada toko yang buka, dan itu harus diganti. Makanya nunggu sampai pagi, akhirnya harus nginep di jalan. Itu makanya saya selalu siap bawa rotak. Tinggal mau bawa rotak yang model kayak untuk Daihatsu ataupun Carry itu sama saja. Itu lur, posisinya ada di bawah jok super ya lur. Kemudian saya selalu bawa busi lur. Busi itu saya selalu siap di mobil, paling tidak minimal 2 lah, minimal 2 saya selalu bawa. Selalu bawa, tujuannya apa lur? Mobil lagi jalan tiba-tiba berbet, kemudian dicek gara-gara businya mati.
Nah, akhirnya kan mengganggu perjalanan lur, perjalanan jadi tidak nyaman. Kemudian ketika kita biarkan mesin berebet gara-gara busi mati, itu sangat menjengkelkan lur. Karena apa lur? Bensinnya tambah boros lur, bensin semakin boros. Itu saya pernah ngalami juga lur, ketika berebet dibiarkan saja, wah paksa lur, akhirnya bensinnya luar biasa borosnya lur. Makanya saya selalu persiapkan busi di mobil. Nah, kemudian saya juga selalu bawa ini lur, kabel sama isolasi lur, kabel sama isolasi, kemudian relay lur, kabel isolasi relay. Ini relay untuk lampu, karena lampu di sini kita sudah menggunakan relay. Jadi lampu besar mati sering terjadi gara-gara bohlamnya yang mati ataupun relaynya yang bermasalah. Nah, ketika kita melakukan perjalanan jauh di malam hari, lampunya mati kan repot lur, berbahaya lur. Makanya kita selalu persiapkan relay. Kemudian bohlamnya juga kalau bisa persiapkan juga. Ini kabel nanti kita buat nyambung-nyambung ketika ada permasalahan pada arus kelistrikan. Kemudian isolasinya buat kita pembungkusnya agar rapi dan aman. Terus kalau yang lain-lainnya mungkin teman-teman bisa tambahkan sendiri. Itu salah satunya yang sering terjadi pada mobil Carry 10. Kemudian kalau yang masalah lainnya kayak platina mobil, ini Carry 10 ada kelebihannya lur. Ketika masih pakai platina, biasanya berebet gara-gara platina itu masih bisa diotak-atik, bisa diotak-atik sampai kita mendapatkan bengkel terdekat ataupun sampai kita tujuan. Itu keuntungannya kita pakai platina lur. Tapi kalau pakai CDI, kapan sudah mati ya sudah, harus diganti. Nah, tapi kalau pakai platina itu masih ada kebijaksanaannya lur, masih bisa diotak-atik gitu lur. Kemudian ini spare partnya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan sendiri, silahkan tulis di kolom komen tambahannya apa lagi. Kemudian kunci lur, kunci kalau kita persiapkan yang selalu wajib itu adalah kunci roda dongkrak. Kunci roda sama dongkrak mobil itu wajib, karena ketika mengalami trouble ban kempes atau bocor, kalau nggak punya dongkrak sama kunci rodanya, waduh repot banget lur. Makanya itu selalu harus ada di mobil. Kemudian ban serep juga harus selalu kita kontrol anginnya, kemudian masih aman atau tidak, itu harus dicek sebelum melakukan perjalanan jauh. Terus kunci-kunci lur, kunci-kunci juga penting lur. Kunci-kunci salah satunya adalah kunci busi lur. Kunci busi saya selalu juga ada di mobil. Kemudian tang, itu tang penting, obeng plus dan minus. Kemudian kunci pendukung kayak kunci 8, kunci 10, kunci 12, kunci 14, kunci 17. Itu yang sering terpakai di mobil Suzuki Carry 10. Itu persiapannya lah. Kalau mungkin teman-teman sudah banyak yang punya box atau apa, itu bisa dibawa kuncinya lebih banyak lagi. Itu buat persiapan lur. Karena apa? Ketika sepandai-pandainya orang, walaupun itu montir pun sekalian, ketika di jalan mengalami trouble jauh dari perkotaan mungkin ataupun jauh dari bengkel, jauh dari pemukiman, mobil mengalami trouble dan tidak punya kuncinya, waduh lur, repot sama juga orang bodoh lur. Nah, makanya saya pernah mengalami lur, mobil mogok. Sebenarnya saya bisa atasi, tapi ternyata tidak bawa kunci. Akhirnya bagaimana? Tidak bisa teratasi lur. Akhirnya harus minta pertolongan. Makanya kunci-kunci harus selalu dipersiapkan. Itu lur, itu menurut pengalaman saya. Mungkin buat teman-teman semuanya bisa menambahkan di kolom komen. Ini hanya sekedar persiapan, dan tentu intinya kita selalu harus cek kendaraan kita rawat kendaraan kita, sehingga kita aman dan nyaman ketika kita akan melakukan perjalanan jarak jauh.
air radiator itu juga penting, oli juga penting. Semuanya harus dicek dulu sebelum melakukan perjalanan jarak jauh. Dan jangan lupa yang utama adalah kondisi badan. Kondisi badan juga harus selalu fit ketika melakukan perjalanan jauh. Kalau ngantuk mendingan minggir, harus istirahat, jangan dipaksa karena sangat berbahaya. Kalau ngantuk dipaksa, sedetik saja kita ngantuk itu taruhannya nyawa lur. Makanya harus hati-hati lur. Buat teman-teman semuanya tetap semangat, walaupun mobilnya mobil jadul ya lur, kalau kita jaga, kita rawat, pasti masih aman dan nyaman dikendarai. Tetap semangat buat pencinta mobil Sugiri 10, seduluran selawase. Kita hanyalah bengkel desa yang masih banyak kekurangannya. Kita sama-sama belajar lur. Tidak ada unsur menggurui atau kita sok tahu. Kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa kasih like pada akhir videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.